Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, oke. Supaya tidak storing suaranya, kamu boleh memute-kan dulu suaranya, tapi kameranya boleh dinyalakan ya. Kameranya boleh dinyalakan. Ya, nanti kalau misalnya ada yang saya ingin saya tanyakan, boleh nanti saya panggil namanya yang mau memberikan komentar, lalu di-on-kan kameranya ya. Jadi untuk di-on-kan suaranya. Jadi untuk kamera tetap on ya, supaya kita bisa saling seperti interaktif gitu. Untuk sekedar informasi, pertemuan ini hanya berlangsung lebih kurang 1 jam ya, lebih kurang 1 jam. Jadi supaya kita bisa pahami bersama ya. Nah, saya mulai ya, Prof. Ya, silakan. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi siswa-siswa Bapak semuanya. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah sehat ya. Oke. Nah, ini kenapa Rahimah nggak dihidupkan kameranya ya? Malu dia kayaknya ini ya. Oh. Iya, Padlan juga ya, malu-malu. Ya. Oke, coba dinyalakan kameranya dulu ya, Padlan. Kemudian Tarisa juga. Kemudian Sahla. Ya, nyalakan kameranya. Ya, oke. Hari ini saya akan memberikan satu materi ya. Sebenarnya materinya ini adalah salah satu materi yang sebenarnya ada di kelas 11, yaitu tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Tapi sebelum saya masuk ke situ, ya, saya akan berinteraksi dulu dengan kalian, mau ibaratnya mencari ataupun bertukar pikiran lah tentang konsep ataupun tentang matematika yang kalian pahami ya. Nah, ataupun yang kalian tahu begitu. Nah, jadi sebelumnya akan saya tanyakan dulu, ini semua berarti sudah naik ke kelas 12 ya? Ya, Pak. Alhamdulillah naik kelas 12, kelas 11 ya. Kok kelas 12 pula ya? Kelas 11 ya. Oke, di kelas 11. Nah, alhamdulillah ya. Jadi semoga kamu kalau sudah naik kelas ya, saya berharap semakin giat lagi belajarnya ya. Karena inti dari pelajaran matematikanya di tingkat SMA itu sebenarnya ada di kelas 11-nya ya. Nah, di situ yang butuh pemahaman lebih ekstra ya. Nah, oke. Nah, jadi sini akan saya tampilkan dulu alur apa yang akan kita bahas hari ini ya.
Sudah terlihat? Nah, jadi kegiatan pembelajaran kita ini saya ambil tajuknya yaitu melek matematik atau melek matematika ya. Nah, jadi tadi sudah saya buka, nah, kemudian saya juga sudah cek kehadirannya dari 8 orang sudah hadir semua ya, atau masih ada yang belum masuk ya. Nanti kita tunggu satu lagi ya. Nah, jadi di bagian pertama ini akan saya sampaikan dulu adalah bahwa kalian pasti merasa ya, pernah nggak merasa kalau pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang paling menyenangkan? Coba saya mau minta tanggapannya si Rila dulu. Kalau menurut kamu, Nak, matematika itu apa ya? Nah, jadi saya coba minta pendapat dulu lah. Ya. Nah, matematika itu apa menurut kamu? Silakan, Rila. Hidupkan suaranya ya. Menurut saya, Pak, matematika itu karena mungkin saya kurang ada belajar, Ya. pemahamannya kurang. Jadi menurut saya itu lebih susah gitu, Pak. Lebih susah ya? Oh iya. Iya, karena di saya kurang. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Rila sudah menyampaikan pendapatnya. Kemudian bagaimana kalau pendapatnya si Haikal? Haikal, coba Haikal. Dari SD sampai mau kelas 11 ini kan selalu belajar matematik atau matematika di sekolah ya. Bapak mau tanya dulu, kalau menurut kamu matematika itu apa? Kalau saya sih, suatu pelajaran yang apa ya hitung-hitung lah Pak. Hitung-hitung ya. Berarti ada unsur hitungan ya. Oke. Ya. Kemudian yang berikutnya, Rahimah. Pertanyaannya masih sama, Nak, ya. Kalau misalkan kamu ditanya, karena kamu sudah belajar matematika dari SD sampai mau naik kelas 11 ini, menurut kamu matematika itu apa? Halo Rahimah. Rahimah. Halo Rahimah. Ya, sepertinya jaringan ya. Oke, coba saya ke Fadlan dulu, ke Fadlan. Ya. Nah, menurut saya matematika, ya Pak, menurut saya matematika itu ilmu yang sulit tapi menyenangkan. Ilmu yang sulit tapi menyenangkan ya. Gimana definisinya ilmu yang sulit tapi menyenangkan? Oke lah, kita terima aja dulu ya. Nah, kemudian Tarisa. Kalau menurut kamu matematika itu apa? Halo Tarisa. Menurut saya matematika itu pelajaran mengenai hitung-hitungan yang banyak rumusnya, Pak. Oh, yang banyak rumusnya ya. Oke, ya. Kemudian ada Wulan. Coba Wulan, apa pendapatnya tentang matematika? Menurut saya matematika itu akan mudah dipahami jika seorang itu betul-betul memahaminya, Pak. Kalau yang kurang minat pasti merasa susah untuk dipahami. Oh gitu ya. Oke, ya bagus jawabannya. Kemudian kalau Sahla, matematika itu menurut Sahla apa ya, Nak? Menurut saya matematika itu tentang perhitungan, pengetahuan, pemikiran. Pemikiran ya. Oke, ya. Hampir semua sudah punya jawaban masing-masing. Nah, jadi inilah yang harus kita pahami dulu ya, Nak ya, tentang sebenarnya matematika itu apa, gitu ya. Nah, jadi karena nanti kalau kita tidak tahu matematika itu apa, nanti kita jadinya merasa, oh matematika itu sulit,
gitu loh. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa konsep definisi dari matematik sendiri, ya. Bentar ya. Ya, coba kita lihat. Kalau sebenarnya matematika itu apa? Tadi ada yang mengatakan matematika itu adalah ada kaitannya dengan kemampuan berpikir. Oke, itu ada, ya. Jadi matematika itu melatih berpikir. Oke, benar. Ya. Ada juga tadi yang bilang matematika itu adalah pengetahuan. Ya, oke. Dan ada juga yang bilang tadi matematika itu adalah ilmu-ilmu hitungan. Tapi ingin saya jelaskan lagi bahwa sebenarnya matematika itu adalah bukan hanya sekedar hitung-hitungan, menggunakan angka-angka, ya. Dan malahan ada juga yang bilang matematika itu adalah ilmu pasti katanya. Nah, kalau misalnya yang ada berpendapat seperti itu, coba kita luruskan ya. Sebenarnya matematika itu yang pasti itu adalah prosesnya, ya. Yang pasti itu adalah prosesnya. Jadi bukan hasilnya yang pasti ya, tapi prosesnya yang pasti. Ada proses sehingga nanti diperoleh hasil. Hasil itu bisa saja nanti berbeda-beda, ya. Ibarat kata begini, nak, kalau misalnya Bapak suruh ukur, kamu punya meja di rumah, gitu ya, yang bentuknya seperti bangun datar persegi panjang, bagian atas mejanya itu, maka nanti kalau kamu mengukur dengan menggunakan alat ukur pasti perhitungannya beda-beda, ya. Nah, perhitungannya beda-beda. Nah, jadi di situ yang harus kita pahami bahwa sebenarnya kalau ditanya sebenarnya Pak, kalau saya yang ditanya definisi matematika itu apa? Saya beranjaknya ke sini, ke kata-kata motivasi. Ya. Ke kata-kata motivasi ini, ya. Jadi matematika itu sebenarnya adalah bahasa Tuhan dalam menciptakan alam semesta. Nah, saya menganggapnya seperti ini ya, anak-anakku sekalian. Coba kalau kita perhatikan segala macam bentuk yang ada di dunia ini, ya, segala macam bentuk, ya. Nah, apakah itu bentuk bangunan? Kalau kita di Medan berarti ada. Kamu pernah lihat bangunan Podomoro, ya? Tarisa pernah lihat Podomoro yang di Jalan Putri Hijau? Pernah lihat? Pernah ya? Oke. Haikal pernah lihat bangunan Podomoro? Kenapa? Ya, di depannya ada JW Marriott kan? Iya. Nah, sekarang kalau misalnya saya bertanya ke Haikal, ya, mana lebih artistik bangunannya, Podomoro atau JW Marriott? Lebih artistik artinya lebih unik ya. Podomoro ya. Nah, Podomoro. Jadi lebih artistik dia. Jadi artinya apa? Untuk menciptakan bangunan seperti itu berarti harus ada unsur matematikanya gitu loh. Nah, demikian juga kalau misalnya kamu pernah nggak melihat rumah siput? Padlan. Pernah, Pak. Ya, pernah ya. Nah, kalau misalnya rumah siput itu dibelah, kamu akan lihat sepertinya dia berbentuk spiral gitu ya. Mutar-mutar gitu dia ke dalam ya kan. Nah, ya, itu adalah salah satu bentuk keindahan yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi itu sebenarnya ada ukurannya ya, ada ukurannya untuk terciptanya dari rumah atau cangkang siput itu. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa matematika itu adalah bahasa Tuhan dalam menciptakan alam semesta. Nah, jadi atau ada juga yang bilang seperti ini. Matematika itu adalah ratunya dari ilmu pengetahuan. Yang namanya ratu, ya kalau kita berprinsip, kita lihat di satu kerajaan, yang namanya ratu berarti dia melayani. Ya, melayani siapa? Melayani raja, melayani pangerannya.
Demikian juga dengan matematika, ya. Jadi matematika kenapa dikatakan ratu atau queens of science dikatakan itu adalah karena matematika itu dapat melayani ilmu-ilmu yang lain. Contoh misalnya, ya. Kalian kan belajar fisika ya? Iya, Pak. Ya, belajar fisika kan? Nah, ada kan gerak jatuh bebas gitu ya, nama apanya ya, materinya. Atau waktu kelas 10 kemarin pelajaran apa di fisika yang kalian ingat? Ya, coba diingat-ingat dulu. Yang di fisika itu yang kalian ingat materinya tentang apa? Rila. Parabola. Gerak parabola ya. Gerak. Parabola, Pak. Kenapa? Gerak parabola ya. Iya, gerak parabola. Nah, gerak parabola itu berarti kan dia menggunakan ada persamaan parabola gitu ya. Jadi dia menggunakan persamaan parabola. Nah, jadi dari situ kita bisa tahu bahwa ternyata ternyata matematika itu juga dapat melayani ilmu lain, yaitu contohnya yaitu fisika tadi. Jadi kalau misalnya kita mau menyelesaikan bagaimana gerak parabola dalam ilmu fisika, berarti kita harus mengetahui tentang rumus-rumus ataupun bentuk dari persamaan parabola ya yang ada di matematik. Nah, atau di ekonomi juga seperti itu, ya. Kalau di ekonomi, kalau misalnya kalian pernah belajar dulu di SMP, ada yang namanya membahas tentang aritmatika sosial, kalau saya tidak salah tentang bunga tabungan, ya. Apakah itu bunga tunggal atau bunga majemuk? Saya yakin itu kan bagian dari ekonomi gitu ya. Adalah bagian dari ilmu ekonomi. Bagaimana cara menentukan bunga kita bisa tahu menentukan bunga tabungan kita di bank? Gitu ya. Ya salah satunya adalah dengan perhitungan matematisnya tentang apa? Tentang bunga. Nah, jadi dalam konsep matematik itu sendiri berarti kita harus tahu bahwa apapun yang ada di dunia ini ya, kesimpulannya adalah apapun yang ada di dunia ini itu pasti tidak lepas dari konsep matematik. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada di dalam poin ke 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di situ what is mathematics? Mathematics is life katanya. Berarti matematika itu adalah aktivitas manusia. Artinya apa? Kegiatan-kegiatan yang ada kita lakukan di dunia ini itu pasti menggunakan konsep-konsep secara matematis. Nah, jadi itu sebagai pengantar dasarnya mengenai matematik. Jadi kalau kita sudah tahu matematika itu apa, berarti kita juga harus bisa paham ya sebenarnya untuk apa kita belajar matematik. Nah, jadi di sini ada saya tampilkan beberapa tujuan belajar matematik yang harus kita pahami bersama ya. Yang pertama, matematika itu adalah mengajarkan untuk mengakui bahwa manusia itu banyak salah. Nah, itu satu ya. Kalau saya tanya si Rila ya, Rila pernah nggak mengerjakan soal matematika tapi kamu salah jawabnya? Pernah, Pak. Pernah ya. Kalau misalnya kamu sudah salah menjawab, yang terjadi apa? Apa yang kamu rasakan? Kalau dia kan kadang menderet kan, Pak. Kalau udah salah satu jadi ya salah semua udah ke bawahnya. Nah, oke. Kalau sudah salah semua sampai ke bawah, apa perasaan yang kamu rasakan setelah menyelesaikan soal yang salah itu? Kesel juga, Pak, karena salah, Pak. Iya, kesal ya, pasti kesal. Saya yakin juga Haikal kalau udah salah ngerjakan soal juga begitu ya Haikal. Pasti kesel ya. Kenapa ya kok nggak dapet gitu ya? Nah, jadi itulah salah satunya. Kenapa kita bisa sering melakukan kesalahan? Nah, itu intinya ya. Kalau kita lihat dari tujuan pembelajaran ini untuk mengajarkan bahwa
manusia itu selalu banyak salah gitu ya. Kenapa kita kok bisa banyak salah ya gitu? Itu karena salah satu yang kita abaikan adalah kita tidak menyelesaikannya dengan aturan yang benar, ya. Contoh, kalau misalnya di lampu merah, ya, kalau kita ada di lampu merah, itu kan ada 3 lampu, merah, kuning, hijau. Dan ini mungkin sering terjadi di kehidupan kita ya. Pernah nggak lihat orang kalau misalnya di lampu merah, pada saat lampunya warna merah, tetap diterobos? Salah. Pernah nggak lihat yang seperti itu? Pernah, Pak. Pernah ya? Salah pernah nggak membuat seperti itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Alhamdulillah. Berarti taat sama aturan ya. Nah, jadi kalau misalnya di kondisi di lampu merah ya, kalau dia karena kita sudah tahu aturannya, merah berarti berhenti, hijau berarti jalan, kalau kuning berarti bersiap-siap untuk berhenti gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau misalnya kita sudah tahu ataupun sudah memahami aturan-aturan yang berlaku, pasti kita akan mengerjakan sesuatu itu dengan runtun dan baik sehingga meminimalisir kesalahan. Nah, itulah tujuan belajar matematika yang pertama. Jadi, untuk menghindari banyak salah, berarti yang kita harus lakukan adalah harus mengerjakan permasalahan matematika itu dengan aturan yang sesuai atau aturan yang benar, ya. Nah, itulah yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, apa tujuan belajar matematika yang selanjutnya ialah matematika itu mengajarkan untuk memilih kata yang benar dan tepat. Nah, saya coba mau tunjukkan gambar yang ini, Nak. Ya. Lihat gambarnya ya. Lihat gambarnya ya. Semua lihat ya. Nah, pertanyaannya adalah dari gambar itu pendapat siapa yang benar? Ayo. Ayo kita pagi-pagi berlogika dulu ya. Nah, Dua-duanya, Pak. siapa yang jawab ini? Coba saya mau lihat dulu. Saya mau dengar suaranya. Siapa yang jawab tadi? Wulan, Pak. Wulan. Oke. Wulan jawab dua-duanya. Nah, alasannya apa, Wulan? Karena kalau kita lihat dari sebelah sisi kiri, dia memang 4. Kalau dari sebelah kanan, dia 3. Ya, bagus ya. Terima kasih. Bagus sekali ya penjelasannya. Oke, ada yang lain yang mau berpendapat? Siapa kira-kira ini yang benar di antara gambar 2 orang ini? Siapa yang saya tanya ini ya? Coba saya tanya dulu si Sahla tadi udah. Padlan, jawabannya yang mana? Siapa yang benar? Tergantung, Pak. Tergantung. Maksudnya tergantung ini apa? Tergantung sudut pandang orang yang melihatnya. Tergantung sudut pandang yang melihat. Ya, oke. Ya, bagus sekali ya jawabannya ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, ya, kalau kita lihat dari kasus ini, ya, siapa yang benar? Seperti yang dikatakan si Wulan tadi, bisa jadi dua-duanya benar. Ya, bisa jadi dua-duanya benar. Karena apa? Ada alasan, ya. Jadi kalau misalnya seseorang mengungkapkan satu jawaban itu, pasti ada alasannya. Nah, kata Wulan tadi, Pak, kalau lihat dari kiri, itu gambarnya memang 4. Ya. Tapi kalau lihat dari kanan, itu memang 3. Nah, berarti untuk menentukan kebenarannya itu harus dilihat dari alasannya dari sudut pandang yang mana. Ya. Jadi itu untuk yang tujuan pembelajaran matematika yang kedua ya. Jadi kita harus bisa menentukan mana yang benar dan tepat. Nah, dan menentukan mana yang benar dan tepat itu bukan asal menentukan saja. Tapi harus bagaimana? Tapi harus disertai dengan alasan-alasan yang logis, ya. Alasan-alasan yang logis.
Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah, saya mau coba dulu pakai gambar yang ini. Ini ada kopi yang dituang melalui satu cawan yang dihubungkan dengan pipa-pipa, ke gelasnya ada 4. Nah, pertanyaannya adalah, gelas mana yang paling cepat terisi dengan kopi? Nah, coba saya list satu-satu ya. Saya list satu-satu. Kalau Wulan jawabnya apa? Nomor berapa Wulan? 2 sama 3. Nomor 2 dan 3 ya. Oke. Perhatikan gambarnya bagus-bagus ya. Kalau Rila, jawabannya yang mana? Saya 1, Pak. 1. Oke. Ya. Haikal. 1, Pak. 1. Oke, saya simpan dulu ya. Padlan. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena dipraktekkan dulu. Harus dipraktekkan dulu, Pak. Oke. Bisa nampak. Kalau Padlan baru bilang harus dipraktekkan dulu, Pak, baru nampak. Oke, ya kita tampuk aja dulu ya. Nah, kemudian kalau Tarisa. Nomor 2, Pak. Nomor 2 ya. Ya, oke. Satu lagi. Sahla tadi jawab nomor berapa, Nak? Nomor 3, Pak. Nomor 3 ya. Oke. Rahimah, ini ada gambar, coba diperhatikan. Ya. Gambar mana atau gelas mana yang paling cepat terisi penuh dengan kopi? Rahimah. Tiga, Pak. 3 ya. Oke, semua sudah dapat giliran ya jawab. Nah, sekarang tadi kalau kita lihat yang ini ya, dari gambar ini, yang menjawab nomor 2 tadi siapa? Tarisa, Pak. Tarisa, Bisa, Pak. oke. Coba kita lihat selangnya ya. Misalnya ini nanti digerakkan, dijatuhkan kopinya, masuk ke cawan yang di sebelah kiri, nanti akan masuk ke selang ini. Ini ada tertutup. Gimana mau penuh gelasnya? Berarti salah ya, karena ini kan tertutup ya. Karena yang mau pas sudah mau jatuh, tapi dia tertutup. Demikian juga tadi yang jawab nomor 3. Ya. Kalau misalnya dituang, masuk ke bagian bejana sebelah kanan, tapi di bejana kanan ini yang mau ke pipa nomor 3 itu sudah tertutup. Ya. Itu udah mau tertutup ya. Nah, demikian juga kalau misalnya yang jawab nomor 1. Kalau dijawab nomor 1, di bagian kiri ini dia nanti ada yang tertutup ya, di menuju pipa 1. Jadi yang mana yang bisa terisi dengan cepat penuhnya itu adalah pipa nomor 4 karena dia lepas saja masuk, kemudian dituang dari bejana paling tengah, kemudian masuk ke kanan, lalu masuk lagi ke gelas yang nomor 4. Jadi yang benar itu adalah nomor 4. Nah, jadi di sini yang harus kamu perhatikan juga adalah bahwa satu konsep matematika itu bukan hanya masalah hitung-hitungan yang dibahas, tapi kita juga harus menggunakan konsep logika yang benar. Jadi, ingat kembali, seperti yang kemarin saya sudah sampaikan dalam pembelajaran daring kita, ada dalam konsep matematika itu namanya logika matematika. Jadi kita harus memperhatikan satu kondisi itu berdasarkan logika yang benar ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari tantangan 2 ini, maka nanti yang paling benar yang bisa penuh nanti adalah di gelas yang ke-4 ya. Nah, oke. Sekarang saya akan coba langsung mau ke arah intinya, yaitu ke arah pertidaksamaan linear 2 variabel, tapi saya masuk ke sini dulu. Ya, ke tantangan yang ke-4. Nah, kalau di tantangan yang ke-4 ini kita bisa lihat begini ya. Nah, jadi Pak Somad memiliki sebuah mobil box
yang mempunyai daya angkut maksimal 835 kg, ya. Jadi ini saya masih pakai yang konsep satu variabel. Ini adalah salah satu syarat untuk pembelajaran pertidaksamaan linear dua variabel nantinya. Nah, jadi dia memanggil pegawainya, yaitu Ali dan Joko, untuk mengantarkan pesanan barang sebanyak 100 kotak yang beratnya masing 20 kotak. Nah, apabila berat badan Ali dan Joko masing-masing adalah 62 kg dan 53 kg, dan semua pesanan barang harus habis dikirim, maka berapa kali Ali dan Joko harus mengantarkan barang itu dengan menggunakan mobil box? Kira-kira kalau kamu dihadapkan pada soal ini, bisa jawab atau tidak? Coba ya. Saya kasih waktu sekitar 5 menit, ya. Coba dicoba-coba dulu dikerjakan, ya. Saya rasa ini sudah pernah dibahas ya, konsep pertidaksamaan linear satu variabel, ya. Pertidaksamaan linear satu variabel, ya. Jadi ini kalau saya tidak salah dibahas di SMP ada, ya. Kemudian juga di kelas 10 tentang pertidaksamaan, ya. Tentang pertidaksamaan juga ada, ya. Ada yang sudah bisa memberikan jawaban? Bisa, Pak. Siapa? Aikal. Aikal, ya. Coba Aikal tunjukkan ke layar dulu yang kamu kerjakan. Coba biar saya lihat dulu, ya. Saya nggak pakai langkah-langkah, Pak. Cuma pakai apa aja. Oke. Bisa nggak dijelaskan, Haikal? Insya Allah bisa lah, Pak. Ya, silakan. Coba kamu jelaskan ya. Apa yang langkah-langkahnya kamu buat? Kalau saya lihat dulu maksimal daya angkutnya berapa. Ya. 65 kg kan. Kurang Ya. berat masing-masing dari pegawai. Ya. Jumlahnya 15. Berapa? Jadi daya Halo? Haikal? Jadi saya lihat dulu Pak ininya Pak daya angkutnya. Ya. Sudah itu saya ini masing-masing saya kurang dengan berat masing-masing dari pegawai Pak Somad. Ya, oke. 62 kg dan 53 kg. Ya. Jadi 115 kg kan? Ya. Nah, daya angkut maksimal tadi dikurang 115 kg. Ya. Tinggal tersisa 720 kg dikurang. Berapa? Itulah maksimal yang dikirim bisa dikirimkan sekali kirim. Ya. Berapa kotak? Saya bagikan per berat kotak 720 per 20. Ya. Jadi Lalu? maksimal satu kali pengiriman, ya Pak. Lanjut. Jadi
Jadi sekali pengiriman maksimal dapat mengirimkan 36 box kotak. Iya. Jadi karena terdapat 100 kotak, jadi maksimal untuk mengirimkan tersebut adalah 3 kali. 3 kali ya. Oke. Iya. Berarti mendapatkan yang 3 kali itu bagaimana kamu buat? 3 kali ya. Tapi tadi banyak Maksudnya kotaknya. gimana, Pak? Banyak kotaknya kan 100. Nah, ya kan? Iya, Pak. Kamu bilang tadi bahwa maksimal untuk sekali pengiriman adalah 36. Iya. Nah, oke. Berarti kalau begitu banyak kotak, kalau dibagi 100 kotak dibagi 36, kamu buat seperti itu berarti tadi ya? Iya. Iya, hasilnya berapa? Halo? Haikal? Atau ada jawaban lain? Tapi apa yang kamu lakukan tadi sungguh luar biasa ya. Nah, kamu bisa mendapatkan sampai maksimal untuk 1 kali pengiriman itu 36 kotak. Itu sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa sekali. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana kok bisa 3 kali begitu? Nah, kok bisa 3 kali? Kan saya bikin aja kayak gini, Pak. Sekali kirim 36. Ya. Ya kan? 36. Pengiriman pertama ditambah pengiriman kedua 36 lagi. Iya. Jadi 72 kan. Saya Ya. kirim lagi yang terakhir, tapi walaupun enggak apa ya, tinggal yang sisa lah, Pak. Paling berapa? Iya. 28. 28. Ya, benar ya. Benar sekali ya. Jadi itu untuk menyelesaikan masalahnya si Pak Somad ini ya. Jadi si Ali dan Joko itu mengangkut dengan mobil box itu mengantarkannya sebanyak 3 kali. Ya, 2 kali dengan cara membuat isi boxnya penuh, yaitu dengan mengangkut 36 box, dan yang 1 kali lagi adalah yang kurang dari 36 box. Ya, oke. Baik, coba saya konfirmasi dulu ke Wulan. Wulan, kira-kira jawabannya sama nggak dengan yang disampaikan Haikal? Jadi hampir selesai, Pak. Sama. Sama ya? Ya, oke. Ya, Pak. Nah, jadi itu ya. Berarti memang benar untuk yang soal ini, berarti maka banyak pengantaran itu adalah sebanyak 3 kali ya. Nah, oke. Yang berikutnya saya ambil satu soal lagi yang seperti ini. Coba kita lihat yang di soal tantangan kelima. Nah, ini adalah materi syaratnya untuk nanti di tidak sama linear 2 variabel. Jadi di situ ada satu masalah ya. Ada satu masalah, yaitu di belakang rumah Pak Somad ada kandang besar yang di dalamnya ada kambing dan ayam, yang total keseluruhannya adalah 100 ekor. Nah, jika banyak kambing adalah 14 lebihnya daripada ayam, maka berapa banyak ayam di kandang? Oke, saya kasih waktu 3 menit. Ada yang sudah selesai?
Tarisa sudah selesai? Belum, Pak. Fadlan? Bentar Pak, lagi mikir. Sudah, Pak. Siapa lagi? Si Haikal lagi? Ada yang mau menyampaikan jawabannya? Saya lagi boleh, Pak. Coba kita cek dulu yang lain ya, Haikal. Rahima Iya, bisa Pak. menyampaikan jawabannya? Masih nyari, Pak. Masih nyari ya. Oke. Rila? Suaranya masih off, Rila. Masih nyari juga, Pak. Oh, masih nyari ya. Wulan? Iya, Pak, masih nyari. Oh, berarti yang udah selesai cuman si Haikal ya? Fadlan? Bentar Pak, masih mikir. Masih mikir ya. Apa yang dipikirkan? Ayamnya berapa gitu ya? Oke, udah lewat ya 3 menitnya ya. Coba, karena tadi Haikal bilang, Pak saya lagi boleh katanya. Oke, kita kasih kesempatan lagi lah kepada Haikal. Bagaimana cara menjelaskannya Haikal untuk masalah yang kelima? Jadi untuk masalah yang kelima ini saya buat pertama dulu ke dalam apa variabel, Pak. Oh, variabel ya. Apa yang kamu buat? Variabelnya. Jadi saya misalkan kambing itu jadi X dan ayam jadi Y. Ya. Jadi saya buat persamaan jadi X tambah Y sama dengan 100. Ya, lalu? Saya bikin cari X-nya berapa dulu. Nah, saya cari akhirnya X sama dengan 14 tambah Y. Jadi karena diketahui jumlah kambing sama dengan lebih banyak 14 daripada ayam, saya cari dari persamaan dapat X sama dengan 14 tambah Y. Oke. Ya kan? Jadi saya masukkanlah tadi berapa nilai X-nya ke dalam persamaan. Jadi 14 tambah Y sama dengan 100 ya. Ya udah, jadi saya bikin aja 2Y sama dengan 100 dikurang 14 sama dengan 86. Y-nya ya 46 dibagi 2 jadi 40. Jadi 40? Jadi total ayamnya adalah 46. Total ayam 43 ya. Iya, oke. Nah, ya memang benar ya. Iya. Luar biasa sekali ya Haikal ya. Nah, coba kita konfirmasi jawaban Fadlan. Kira-kira sama nggak jawabannya? Belum Pak. Belum. Hampir. Hampir. Wulan? Belum. Belum juga. Ya, oke. Nah, Rila? Belum juga, Pak. Ya, oke. Oke lah ya. Tidak apa-apa. Nanti bisa dilanjutkan, diselesaikan. Nah, dari sini ya, kita bisa lihat ya. Dari soal tantangan ini saja, sebelum kita masuk nanti ke kegiatan intinya, yaitu bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel, memang materi-materi syarat dalam konsep matematika itu harus tetap dikuasai ya.
Karena apa? Karena kita bisa lihat antara materi yang satu dengan materi yang lain ada saling ketersinambungan ya, ataupun ada saling terkait ya. Jadi kalau misalnya kita mau menyelesaikan satu konsep matematika yang baru, tetapi untuk memahami yang baru itu kita harus menggunakan konsep yang sudah ada sebelumnya, maka kita harus kuat dulu di situ. Ya, dikuat dulu di konsep syaratnya atau konsep prasyaratnya dulu ya, sebelum kita masuk ke konsep materi yang baru ya. Nah, jadi itulah salah satu yang kita bisa lihat bahwa sebenarnya kembali lagi ke tujuan belajar matematika itu adalah kita bisa lihat di sini matematika itu mengajarkan kita untuk selalu berpikir jauh ke depan ya. Ya, jadi untuk mencapai yang ada di hadapan kita, maka apa yang kita alami sekarang itu harus kita kuasai dulu begitu. Nah, kemudian kita lihat lagi di konsep yang keempat tentang tujuan belajar matematika adalah matematika itu bisa membentuk pribadi kamu yang mempunyai prinsip. Nah, jadi nggak gampang percaya. Nah, kalau kita lihat sekarang kan banyak berita hoax gitu ya. Nah, ada banyak sekali berita hoax. Ada pernah saya dapat berita hoax seperti ini. Katanya hand sanitizer itu malah dapat mengakibatkan virus baru. Pernah nggak baca itu? Haikal pernah baca nggak? Ada katanya kalau menggunakan hand sanitizer jenis tertentu, maka akan memunculkan virus baru, tangannya jadi bengkak-bengkak gitu. Nah, jadi itu jangan langsung kita bisa percaya ya informasi yang begitu. Kalau kita memang sudah belajar matematik atau sudah belajar matematika, maka kita kalau misalnya mendapatkan informasi itu kita harus berpikir secara nalar atau melihat kebenarannya dulu. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara menguji ataupun melihat konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya. Nah, ataupun melihat bentuk-bentuk yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi tujuan belajar matematika untuk menciptakan pribadi yang berprinsip dan idealis itu adalah salah satu tujuan yang harus dicapai ya, khususnya untuk kalian nanti ya. Apalagi nanti setelah nanti tamat SMA, ada yang mau melanjut kuliah gitu ya. Jadi harus dapat mempunyai prinsip, oh saya harus kuliah di tempat yang sesuai dengan minat kita, bukan sesuai dengan kemauan dari luar gitu ya. Jadi itu dapat melatih prinsip ya. Kemudian kalau misalnya yang berikutnya, salah satu tujuan belajar matematika adalah mengajarkan untuk tidak pantang menyerah ya. Seperti yang tadi saya katakan ya, kalau kalian mengerjakan soal, terus tidak dapat menemukan hasil atau jawaban, apa yang kalian lakukan? Haikal misalnya nih ngerjain soal, tapi soalnya nggak dapat hasilnya, apakah langsung stop? Nggak tahu, saya kadang saya pikirin terus Pak. Dipikirkan dulu ya. Oke. Ada nggak di antara yang siswa Bapak ini yang kalau misalnya sudah menyelesaikan soal tapi jawabannya tidak ketemu atau tidak didapatkan hasil, langsung down, menyerah gitu aja? Ada nggak? Jujur aja. Tarisa pernah nggak mengalami hal yang seperti itu? Pernah, Pak. Pernah ya? Oke. Sahla pernah nggak? Sahla pernah nggak? Pernah. Pernah ya? Oke. Fadlan? Pernah, Pak. Pernah. Ya, jadi pasti ya, jangankan kalian, Bapak pun pernah juga merasakan yang seperti itu. Kalau sudah mengerjakan satu masalah matematis, tapi tidak dapat hasilnya, itu langsung
pernah stop dulu gitu. Jadi itu yang harusnya tidak dimiliki oleh orang-orang yang sudah belajar matematik ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah misalnya mengerjakan sesuatu tapi belum mendapatkan hasil, jadi tidak langsung menyerah. Mungkin saja ada cara lain yang bisa dibuat untuk mendapatkan hasilnya tersebut. Ya. Nah, jadi yang harus kalian perhatikan adalah sebenarnya untuk matematika sendiri kita harus bisa mengubah pola pikir terhadap belajar matematik. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi bahwa matematika itu adalah bagian dari kehidupan, seperti yang disampaikan di sebelumnya tadi ya, yang saya sampaikan di konsep yang sebelumnya tadi tentang matematik, bahwa matematika itu adalah bagian dari kehidupan ataupun bisa dikatakan sebagai aktivitas manusia. Nah, jadi kalau misalnya kita menyelesaikan satu pekerjaan dengan menggunakan konsep-konsep secara matematis, yakin dan percayalah, maka segala macam masalah itu pasti dapat diselesaikan. Ya, maka satu hal yang perlu kalian perhatikan bahwa nanti kalau misalnya kita sudah paham apa itu matematik, kita sudah mampu bekerja secara matematis, yakinlah nanti kalian setelah belajar matematik efeknya akan menjadi seperti ini. Nah, coba kita lihat ya dari gambar ini. Kalau sebelum belajar matematik kulitnya agak keriput-keriput. Ya. Tapi setelah belajar matematik kulitnya mulus, kencang seperti ini artis ya, kalau saya tidak salah. Kamulah yang tahu siapa namanya ya. Nah, jadi itu harapannya ya. Nah, jadi di pembelajaran awal kali ini yang ingin saya sampaikan dulu adalah bagaimana kita bisa mengubah mindset berpikir dari kalian semua, siswa-siswa Bapak yang merasa kalau matematika itu adalah materi yang sulit, matematika itu adalah sesuatu mata pelajaran yang menyeramkan. Nah, ini yang harus kita buang dan yang harus kita ubah ya pola pikirnya, bahwa matematika itu sebenarnya adalah untuk memudahkan kita melakukan segala macam aktivitas. Nah, jadi harapan Bapak untuk pertemuan pertama ini kita bisa memahami bagaimana dan apa yang harus kita lakukan dalam belajar matematik ya, sehingga nanti ke depannya kita selalu berpikir positif bahwa dengan belajar matematik kita pasti bisa menyelesaikan masalah. Nah, jadi mungkin untuk pembelajaran kali ini sebagai pengantar, ini dulu yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang tepat ya, anak-anak Bapak semuanya, dan saya berharap kalian tetap produktif ya di rumah ya, tetap belajar, ataupun kalau misalnya ini karena sudah naik kelas 11, kalau misalnya sudah naik kelas 11 bolehlah dilihat-lihat kira-kira untuk pelajaran matematika kelas 11 itu apa, dibaca-baca di rumah ya, agar nantinya kamu bisa mendapatkan satu konsep dasar dalam mengarungi nanti matematika di kelas 11 ya. Nah, jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih telah bergabung di kelas hari ini ya. Semoga kita tetap selalu sehat dan kalian tetap juga selalu menjaga kesehatan ya, anak-anak Bapak semuanya. Dan kalau misalnya harus keluar rumah, gunakan protokol kesehatan yang sesuai ya. Baik, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata muridmu Ishak pintar-pintar ya. Alhamdulillah Pak. Ternyata muridmu orang-orang cerdas. Ya. Tadi direkam ya? Direkam Pak. Oke, baik. Untuk hari ini itu dulu. Kalian besok lusa sampai 7 hari
itu tidak harus saya ikut, tapi kalian Prof. laksanakan aja pembelajarannya, tapi direkam ya. Siap, Prof. Siap, Prof. Ya, hari ini yang saya harus ikut dan nanti hari ke-8. Iya, Prof. Siap, Prof. Ya. Oke, begitu aja ya. Saya Siap, tutur Prof. ya. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih ya anak-anak Bapak semuanya. Iya, Pak. Ya. Oke. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini demikian dulu ya. Kemungkinan begini ya, saya mau ini dulu menyampaikan. Ini yang rata-rata hadir di sini yang dari 10 MIA 3 ya? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke. Kemarin saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga ada sebenarnya salah satu kelas yaitu 10 MIA 2 cuman belum merespon. Nah, jadi ada kemungkinan ini sebenarnya adalah kegiatan saya dalam pendidikan profesi guru, yaitu praktek pengalaman lapangan. Jadi saya berharap nanti akan saya koordinasi ke kepala sekolah untuk ini ya, Nak ya, untuk menggunakan kelas 10 MIA 3 sebagai kelas untuk latihan, ya. Kalian kira-kira yang 10 MIA 3 bersedia nggak? Kalau misalnya kelas kalian Bapak jadikan sebagai kelas latihan. Dan ini pun kalau misalnya nanti ada yang, karena nanti ada juga yang saya buat metodenya yaitu metode luring, yaitu tidak di jaringan seperti ini. Artinya yang datang ke sekolah mungkin nanti saya kondisikan tidak datang semuanya. Bisa jadi separuh dari kelas kalian aja gitu. Kira-kira yang 10 MIA 3 ini kira-kira kalian bersedia nggak dijadikan sebagai kelas untuk kelas latihan saya gitulah. Apa-apa sih. Bisa ya? Oke, nanti akan saya coba koordinasi ke kepala sekolah dan wali kelasnya ya. Ya, oke. Untuk hari ini demikian dulu ya. Terima kasih sudah bergabung di link Zoom saya ya. Dan semoga kalian tetap selalu sehat ya. Jaga kesehatan, tetap makan makanan yang bergizi dan juga ditambah dengan suplemen vitamin, dan kalau misalnya mau keluar-keluar tetap gunakan protokol kesehatan ya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sudah bisa di live ya.